Halo teman-teman, selamat pagi. Melalui video ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi penilaian diri dan penilaian autentik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, saya Delia. Halo guys, saya Nuri. Halo, saya Mami. Halo guys, dan saya Sabit. Selanjutnya, apa saja sih yang dibahas dalam video ini? Yang pertama, penjelasan mengenai penilaian diri. Termasuk di dalamnya yaitu jenis-jenis, keunggulan dan kelemahan, prinsip dan ciri, serta penerapannya di pembelajaran bahasa. Yang kedua, penjelasan mengenai penilaian autentik. Sama seperti penilaian diri, di dalamnya termasuk jenis-jenis, keunggulan dan kelemahan, prinsip dan ciri, dan penerapannya di pembelajaran bahasa. Yang pertama, penilaian diri. Penilaian diri atau self-assessment merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri, berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Teknik ini dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, penilaian diri ini dilakukan oleh individu untuk mengetahui dan menemukan apa kekurangan dan kelebihan atas dirinya, sehingga peserta didik mampu memperbaiki kekurangan dan mampu mengembangkan kelebihan atas dirinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis penilaian diri. Yang pertama yaitu penilaian langsung dan spesifik, yaitu penilaian yang dilakukan secara langsung pada saat atau setelah selesai melakukan tugas untuk menilai aspek-aspek kompetensi tertentu dari suatu mata pelajaran. Yang kedua, penilaian tidak langsung dan holistik, yaitu penilaian yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang untuk memberikan penilaian secara keseluruhan. Dan yang ketiga, penilaian sosioafektif, yaitu penilaian terhadap unsur-unsur afektif atau emosional. Misalnya, peserta didik dapat diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu. Kemudian yaitu keunggulan dan kelemahan penilaian diri. Yang pertama, keunggulan penilaian diri, yaitu dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Karena ketika mereka melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk jujur. Karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian. Kemudian yaitu kelemahan penilaian diri. Yang pertama, peserta didik belum terbiasa dan terlatih. Sangat terbuka kemungkinan bahwa peserta didik banyak melakukan kesalahan dalam penilaian. Yang kedua, guru harus membaca dan mengevaluasi satu persatu, sehingga hal tersebut membutuhkan waktu dan kesabaran. Dan kelemahan yang terakhir yaitu ada kemungkinan peserta didik tidak subjektif dalam melakukan penilaian karena terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penilaian diri. Untuk yang pertama, aspek-aspek yang dinilai oleh peserta didik melalui penilaian diri harus jelas. Untuk yang kedua, menentukan dan menetapkan cara dan prosedur yang digunakan dalam penilaian diri, misalnya dengan daftar cek atau skala. Untuk yang ketiga, menentukan bagaimana mengolah dan menentukan nilai hasil penilaian diri oleh peserta didik. Untuk yang keempat,
membuat kesimpulan hasil penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk yang selanjutnya adalah ciri-ciri penilaian diri. Yang pertama, termotivasi sendiri. Adanya komitmen kepala sekolah. Bila penilaian diri tingkat kelas atau bisa disebut PDK dipersepsi sebagai bagian dari perencanaan sekolah, maka pimpinan sekolah, staf, guru-guru, serta siswa akan sungguh-sungguh melaksanakan PDK. Sebaliknya, bila pimpinan sekolah tidak meyakini manfaat PDK, mustahil kegiatan PDK akan berjalan dengan baik. Untuk yang kedua, tersosialisasi dengan baik. Pentingnya penyelenggaraan PDK harus diyakini oleh semua pengelola sekolah karena PDK menyangkut kinerja sekolah. Bila tersosialisasikan dengan baik, semua pihak akan mendukung pelaksanaan PDK, sehingga data-data yang terkumpul diharapkan dapat diolah secara cermat dan hasilnya mampu melakukan perbaikan kegiatan proses belajar mengajar. Untuk yang ketiga, berlangsung sinambung. PDK disadari sebagai bagian dari manajemen sekolah yang berlangsung secara berkesinambungan dalam kerangka pengelolaan kegiatan PBM atau proses belajar mengajar yang bermutu dan peningkatan mutu sekolah. Untuk yang keempat adalah transparansi. Pengungkapan hasil PDK dimungkinkan terjadi mekanisme cross-check bagi data yang dikumpulkan. Transparansi dapat dicapai bila mana semua pihak merasa perlu mengenal atau mengenali diri sendiri sebelum merencanakan kegiatan di masa datang. Selanjutnya adalah penerapan penilaian diri dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada teks diskusi yang meliputi menyajikan pro dan kontra dan memberikan solusi terkait permasalahan yang diangkut. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dengan format penilaian diri yang dapat dilihat di layar. Selanjutnya ialah penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian ini terfokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual yang akan memungkinkan peserta didik menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Selanjutnya ialah jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama ialah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang didapatkan berdasarkan pengamatan atas kinerja peserta didik yang dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Yang kedua ialah penilaian proyek atau project assessment, merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas tersebut berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan analisis, dan penyajian data. Yang ketiga ialah penilaian tertulis. Dalam penilaian tertulis, peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi sebagian atas materi yang sudah dipelajari. Yang terakhir ialah penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemampuan atas dihargainya sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian ini merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Adapun kekurangan dan kelebihan dari penilaian autentik. Kelebihan dari penilaian autentik ialah berfokus pada keterampilan analisis dan keterpaduan pengetahuan, meningkatkan kreativitas, merefleksikan keterampilan dan pengetahuan di dunia. Kekurangannya diantaranya ialah memerlukan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi, sulit untuk dikoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah ditentukan, menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai. Selain itu, adapun kelebihan lainnya, yaitu mendorong kerja kolaboratif, meningkatkan keterampilan lisan, langsung menghubungkan kegiatan asesmen, kegiatan pengajaran dan tujuan,
Dan yang terakhir ialah menekankan kepada keterpaduan pembelajaran di sepanjang waktu. Adapun kekurangan yang lain ialah sifat subjektif dalam pemberian nilai akan cenderung menjadi bias. Sifat penilaian yang unik mungkin tidak dikenali siswa, dapat bersifat tidak praktis untuk kelas yang berisi banyak siswa, hal yang menantang untuk mengembangkan berbagai jenis materi ajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan sehingga dapat dikatakan autentik. Yang pertama ialah menyeluruh. Artinya, penilaian harus dilakukan mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap KD. Penilaian harus menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai kompetensi peserta didik. Kemudian yang kedua, validalitas. Artinya, menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat sesuai dengan kompetensi apa yang diukur. Yang ketiga, reliabilitas. Artinya, berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Penilaian yang reliable memungkinkan perbandingan yang reliable dan menjamin konsistensi. Yang keempat, berkesinambungan. Artinya, penilaian harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima, objektif. Artinya, penilaian harus dilakukan dengan objektif, dengan menggunakan penilaian yang adil, terencana, dan menerapkan kinerja yang jelas dalam pemberian skor. Kemudian yang terakhir, mendidik. Artinya, proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran bagi guru, dan meningkatkan kualitas peserta didik. Selanjutnya, ciri penilaian autentik ada 4. Yang pertama, mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja, hasil, atau produk. Yang kedua, melaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, tugas yang diberikan mencerminkan bagian kehidupan nyata. Dan yang keempat, penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian. Penerapan penilaian autentik dalam pembelajaran bahasa dapat digunakan pada jenis proyek dengan materi teks prosedur. Misalnya, seperti cara membuat minuman teh susu. Pertama, peserta didik ditugaskan untuk menjelaskan cara membuat minuman tersebut, disertai dengan membawa bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian, dipraktikkan di depan teman-teman sekelasnya dengan mengikuti ciri-ciri teks prosedur. Selanjutnya, ketika peserta didik sedang menjalankan proyeknya, guru menilai peserta didik dengan menggunakan instrumen daftar cek, narasi, atau skala penilaian. Dan yang terakhir, laporan penilaian dapat dituangkan dalam bentuk poster atau tertulis. Terima kasih kepada teman-teman telah menyimak materi ini. Apabila masih kebingungan, silahkan bertanya di forum ya. Sekian.